Shalom Indonesia, apa kabar Anda? Di kesempatan kali ini senang sekali kami bisa menemani Anda semua dalam program Mimbar Agama Kristen. Seperti biasa selama setengah jam ke depan. Hari ini kita akan membahas seputar Janganlah Takut, Aku Menyertaimu. Dan di studio saya sudah bersama dengan hambanya, Bapak Pendeta Mulyadu Sulaiman. Beliau adalah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia atau PGPI. Dan beliau juga adalah Ketua Umum Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia atau GSPDI. Dan langsung saja kita sapa beliau saat ini. Shalom. Ya. Selamat siang, ya. Ibu Ria. Luar biasa sekali ya Pak Pendeta ya. Bulan ini adalah bulan di mana kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian juga Hari Pendidikan Nasional juga Pak Pendeta. Dan juga di mana anak-anak kita sudah menyelesaikan ujian akhirnya. Begitu, semuanya harus bangkit begitu ya Pak Pendeta. Oke Pak Pendeta, jangan takut, Aku menyertaimu. Ayat mana yang akan kita bagikan saat ini Pak Pendeta? Puji Tuhan, selamat siang para pemirsa TVRI yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Topik pada pembahasan hari ini sangat menarik karena kita bicara mengenai ketakutan. Di dalam dunia saat ini, dalam segala situasi saat ini, kata takut adalah kata yang paling sering mungkin kita rasakan dan ucapkan. Iya, takut dan khawatir begitu ya Pak Takut dan khawatir itu adik kakak yang nggak bisa dipisahkan. Iya, betul, sekandung ya. Sekandung. Iya. Dan pada siang ini kita ada di dua peristiwa besar di bulan Mei yang kita imani, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dan hari pencurahan Roh Kudus atau yang seringkali disebut hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Mungkin kapan itu hari Pentakosta dan bisa dijelaskan Pak Pendeta hitung-hitungannya? Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga itu 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit. Itu setelah disebut 40 hari Tuhan Yesus bangkit, beliau tetap masih ada di dunia selama 40 hari. Setelah itu dia naik ke sorga. Dan 10 hari setelah beliau naik ke sorga, Tuhan Yesus janjikan dia akan kirim Roh Kudus. Dan pada hari yang ke-10, Roh Kudus turun yang kemudian dikenal dengan hari Pentakosta, hari ketuangan atau pencurahan Roh Kudus. Itu 10 hari ya Pak Pendeta. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, selama 40 hari, apa sebenarnya yang Tuhan Yesus lakukan? Selama ketika Tuhan Yesus sudah bangkit begitu, tentunya kan ini 40 hari ini Tuhan Yesus ngapain gitu Pak Pendeta? Nah, inilah yang menarik ya. Pertanyaan yang sering kali ditanyakan, kenapa Tuhan Yesus setelah bangkit tidak langsung naik ke sorga, tetapi dia masih ada di dunia ini selama 40 hari sebelum kembali ke sorga. Dan selama 40 hari ini Tuhan Yesus berkali-kali, kata firman Tuhan, mengunjungi murid-muridnya. Kalau begitu, ada sesuatu yang sedang terjadi di antara murid-murid pada waktu itu, sehingga kebangkitan Tuhan Yesus itu, dia harus sering mengunjungi murid-muridnya untuk memberikan keyakinan bahwa dia sudah mati menebus salah dan dosa kita, dan bangkit mengalahkan maut, mengalahkan dosa, dan mengalahkan iblis. Iya. Apakah keyakinan murid-muridnya itu sebelum Tuhan Yesus mati tidak cukup sehingga akhirnya Tuhan Yesus selama 40 hari bergerilya, taruhlah seperti itu ya Pak Pendeta, bergerilya untuk meyakinkan kembali seperti ada recovery. Sebenarnya apakah waktu itu tidak cukup Pak Pendeta? Ya, 40 hari itu seringkali juga disebut masa konsolidasi dengan para murid. Kelihatannya terjadi satu krisis iman, krisis kepercayaan pada waktu Tuhan Yesus mati. Pada waktu itu murid-murid yang walaupun sudah ikut Tuhan begitu lama, 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan menerima pengajaran langsung dari Tuhan, tetapi pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, disiksa, ditangkap dan menderita, mereka kehilangan pegangan. Mereka jadi disorientasi imannya. Mereka merasa ragu-ragu dan bingung karena apa yang mereka harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Padahal secara fisik 3,5 tahun mereka begitu dekat begitu Luar biasa karena mereka betul-betul sesungguhnya dididik dan diberikan pengertian mengenai apa yang nabi-nabi telah nubuatkan, dan juga diberikan pengertian bahwa memang misi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk menebus kesalahan dan dosa umat manusia. Karena Alkitab
Alkitab katakan upah dosa adalah maut, dan seluruh manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan tidak ada satupun yang dapat menyelamatkan kecuali Tuhan sendiri mau mengambil alih hukuman dari dosa, yaitu kematian. Dan dia angkut semuanya di kayu salib. Dan Yesus juga seringkali berkata bahwa dia akan menderita dan akan mati. Dan percayalah 3 hari kemudian dia akan bangkit. Petrus waktu itu malah bilang, tidak, jangan terjadi begitu Tuhan. Sehingga Yesus katakan, enyalah engkau iblis. Engkau hanya memikirkan kepentinganmu sendiri, egomu sendiri, ya, maumu sendiri, tapi bukan kehendak Tuhan. Itu kenapa tuh Pak Pendeta? Apakah memang murid-murid sudah diajarkan seperti yang Pak Pendeta sampaikan tadi? Apakah karena mereka itu semua lupa begitu dengan apa yang disampaikan selama 3,5 tahun? Atau mungkin mereka sengaja melupakan itu atau tidak mau mengingat itu? Memang setiap pelajaran ditangkap dengan cara berpikirnya mereka sendiri. Dan justru itulah pada waktu kenyataan itu terjadi, mereka kehilangan pegangannya, kehilangan fokusnya, sehingga mereka mengalami krisis kepercayaan mereka. Gitu. Seperti apa sih Pak Pendeta krisisnya itu? Sampai sejauh mana begitu krisis yang dialami oleh murid-murid ketika Tuhan Yesus ini mati? Oh, sangat besar. Kalau kita lihat, Yudas sampai bisa menjual Yesus. Dan Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Bahkan dia bersumpah tidak pernah kenal. Padahal dia salah satu yang paling dekat dan paling membela Yesus pada waktu itu. Dan pada waktu Yesus tangkap, firman Tuhan katakan murid-muridnya semuanya melarikan diri. Dan mereka sangat ketakutan pada saat itu. Pak Pendeta, agak bingung juga kenapa mereka bisa sampai begitu khawatirnya, dan melihat keadaan sekarang jelas saja banyak orang yang begitu khawatir. Murid Tuhan Yesus tadi yang sudah 3,5 tahun bersama-sama secara fisik punya kekhawatiran, apalagi kita yang hidup di zaman sekarang dengan begitu banyak masalah begitu ya Pak Pendeta ya. Kita juga banyak yang sudah dari kecil sudah ikut Tuhan, rajin ke gereja. Tetapi pada waktu terjadi satu perubahan yang di luar dari apa yang diharapkan dan di luar dari apa yang mereka pikirkan, seringkali terjadi keterkejutan dan kebimbangan. Nah, justru pada siang ini yang kita ingin lihat adalah solusinya. Dan bagaimana Tuhan memberikan solusinya kepada kita semua. Dan solusinya itu saya menemukan ada 5 pertanyaan yang Tuhan ajukan pada waktu dia bertemu dengan murid-muridnya selama 40 hari beliau ada di muka bumi sebelum naik ke sorga. Iya, mungkin 5 pertanyaan itu akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya ya Pak Pendeta ya. Dan tentunya kita akan mendengarkan satu pujian berikut ini. Tetap bersama dengan kami di Mimbar Agama Kristen. Your people declare your might.
Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen yang hari ini mengangkat topik kita ya, jangan takut, aku menyertaimu. Dan tentunya di studio saya masih bersama dengan hambanya, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Beliau adalah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta di Indonesia dan juga Ketua Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia atau PGPI. Dan tentunya tadi di awal Pak Pendeta sudah menjelaskan bahwa ternyata murid Tuhan Yesus sendiri juga mengalami kekhawatiran khususnya ketika Tuhan Yesus mati dan juga bangkit. Dan tentunya ini bisa direfleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ternyata kita pun juga mengalami hal yang sama, dan bagaimana supaya kita tidak mengalami hal-hal tersebut atau solusi mungkin ya Pak Pendeta ya. Tadi Pak Pendeta juga sudah mengatakan ada 5 pertanyaan yang seharusnya kita bedah gitu Pak Pendeta nih sekarang. 5 pertanyaan itu apa saja Pak Pendeta? Iya. Baiklah para pemirsa yang kami kasihi, Alkitab menuliskan Tuhan Yesus menanyakan 5 pertanyaan kepada murid-muridnya. Pada waktu situasi mereka mengalami krisis, khawatir, takut memenuhi hidup mereka. Dan pada waktu mereka mengalami yang kami sebut disorientasi iman. Disorientasi iman. Ya, iman mereka sudah tidak lagi berlandasan kepada iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi berlandaskan kepada pemikiran mereka sendiri. Jadi kayak multitafsir di sini ya Pak Pendeta. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengembalikan lewat 5 pertanyaan ini dan mengindikasikan kenapa mereka mengalami krisis, mengapa mereka mengalami ketakutan, mengapa mereka banyak khawatir. Dan ini jugalah yang menjadi penyebab yang terjadi pada kita pada zaman sekarang ini dalam segala aspek kehidupan. Betul, semua lini ya Pak Pendeta. Pertanyaan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus bertanya, mengapa kamu menangis? Dan apa yang kamu cari? Ditujukan kepada siapa pertanyaan kenapa pertanyaan kamu menangis? Itu ditujukan kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang waktu itu datang ke kubur untuk mencari Tuhan Yesus, tetapi kubur telah kosong. Mereka bingung di mana mayat Yesus berada, dan waktu mereka ketemu Yesus mereka tidak kenal, dan mereka bertanya, di manakah mayat Tuhanku? Yesus tanya, kenapa kamu menangis? Dan apa yang kamu cari? Menangislah mereka di situ ya. Ketakutan dan khawatir itu dekat sekali hubungannya dengan tangisan. Tangisan yang membawa kesedihan dan keputusasaan. Dan Tuhan Yesus bertanya, kenapa kita menangis? Karena kita mencari yang salah. Yesus katakan, apa yang engkau cari? Jadi hal yang pertama yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, biarlah kita kembali kepada fokus kita, visi kita, tujuan kita, motivasi kita ikut Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Betul. Amos, seorang nabi di Alkitab, dalam Amos pasal yang ke-5 ayat ke-6 dia katakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, saudaraku, apa yang kita cari? Murid-murid pada waktu itu kehilangan fokusnya. Dia tidak lagi mencari Tuhannya dan tidak lagi mencari kebenaran yang Tuhan ajarkan, tetapi mereka mencari kepentingan diri sendiri. Mereka pikir bahwa Yesus akan membangun kerajaan, akan membangun, melepaskan mereka dari penjajahan, bahkan mungkin bagi-bagi jabatan, begitu ya. Akan bagi-bagi jabatan, akan bagi-bagi rezeki dan sebagainya. Pada waktu kita sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kita mulai fokus kepada jabatan, kepada uang, kepada ketenaran, kepada popularitas, kepada kesenangan dan sebagainya, kita akan mengalami krisis, khawatir di dalam kehidupan rohani kita. Iya, betul sekali. Itu pertanyaan yang pertama yang ditujukan kepada perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus. Ternyata tidak mendapatkan Yesus di situ. Nah, pertanyaannya adalah, Ibu, mengapa engkau menangis? Itu pertanyaan yang harus kita cermati. Pertanyaan kedua, Pak Pendeta. Nah, pada waktu kita sudah mulai menemukan fokus kita, diceritakan ada 2 murid Yesus dari Yerusalem karena ketakutan dan khawatir mereka pulang kampung. Mereka turun ke Emmaus. Dan di tengah jalan mereka sedang bercakap-cakap. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus walaupun mereka tidak mengenalnya. Jadi bertiga mereka bertiga berjalan dan sampai ke rumah mereka baru
Tuhan membukakan mata hati mereka sehingga mereka mengenal Dia. Apa yang dilakukan Tuhan sehingga mereka mengenal? Pada waktu berjalan ada satu pertanyaan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang engkau percakapkan? Sepanjang perjalanan mereka hanya mempercakapkan satu hal. Apa itu, Pak? Yaitu sedang mempercakapkan tentang kejadian yang baru terjadi, yaitu kematian gurunya, kematian Tuhannya. Dan mereka percakapkan, mereka bicara mengenai nubuatan, mereka bicara mengenai firman Tuhan, mereka berbicara tentang apa yang Yesus katakan selagi Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi dengan tafsiran mereka sendiri, sehingga mereka tidak menemukan kebenarannya. Oleh sebab itu Yesus hadir, seakan-akan tema kita katakan, jangan takut, aku menyertai kamu. Walaupun di tengah-tengah cara berpikir yang salah sekalipun, Tuhan menyertai. Dan Tuhan mengembalikan, menerangkan, membukakan pikiran mereka, sehingga mereka kembali kepada firman Tuhan yang benar. Saudara-saudara, kelihatan pada waktu kita kehilangan fokus kita, atau fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, kita mulai menerjemahkan dan menafsirkan firman Tuhan juga dengan cara kita. Ya begini aja deh gitu ya. Iya kan, dengan cara berpikir kita. Bahkan firman Tuhan dijadikan pendukung untuk memperkuat apa yang kita pemikiran lakukan. Kita. Bukan dia yang menjadi cermin, bukan dia menjadi suluh yang menggait kita. Kebenaran Tuhan harus di atas segala-galanya, tapi kita menaruh kebenaran kita dulu dan mencari ayat yang cocok dengan kebenaran kita, begitu. Kita nggak bisa menafikan begitu, Pak Pendeta, bahwa ini banyak dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Menyebabkan pertanyaan ketiga muncul. Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu ragu-ragu dan kamu tidak percaya? Akibatnya iman kita pun menjadi bimbang karena tafsiran kepada firman Tuhan beda, karena fokus kita bukan kepada Tuhan. Kalau fokus kita kepada uang, maka penafsiran firman pun akan ditujukan ke sana, dan iman kita pun akan terbentuk dari pengertian yang salah. Berarti masih ada 2 pertanyaan lagi yang tentunya nanti akan kita bedah. Ini pertanyaan Tuhan Yesus begitu ya kepada murid-muridnya. Dan tentunya kita akan menyaksikan satu pujian berikut ini dari Paduan Suara Philadelphia GSPDI Pulau Kenanga, Jakarta. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
Masih dalam program Mimbar Agama Kristen dan terima kasih Anda masih terus setia bersama dengan kami dan tentunya kita masih bersama dengan hambanya di studio Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman. Beliau adalah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pantai Kosta di Indonesia atau PGPI dan juga Ketua Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia. Masih dengan topik kita hari ini yaitu seputar jangan takut aku menyertaimu. Tadi sudah ada 3 pertanyaan yang dibedah oleh Bapak Pendeta, 2 lagi nih Pak Pendeta. Apalagi pertanyaan yang keempat. Ya. Puji Tuhan. 2 pertanyaan terakhir inilah pertanyaan yang sesungguhnya kita harus punyai. Pertanyaan yang keempat, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu mereka mengalami kegagalan, waktu Petrus dan teman-temannya kembali ke laut menjala ikan dan semalam-malaman tidak berhasil apa-apa. Yesus hadir di tengah-tengah kegagalan mereka dan bertanya, "Hei anak-anakku, adakah lauk pauk yang engkau punyai?" Dan inilah gambaran kasih Bapa kepada anak-anaknya, bahwa Tuhan adalah Bapa. Oleh sebab itu kita memanggil beliau Bapa kami yang di sorga. Iya, betul. Kehadiran Yesus membawa kehadiran kasih Bapa di tengah-tengah kegagalan anak-anaknya. Ada keintiman di situ ya. Ada keintiman, ada perhatian, ada kepedulian. Mereka yang gagal tidak berhasil menangkap apa-apa, bahkan mereka yang kecewa, yang putus asa, Tuhan hadir sebagai Bapa yang menyediakan makanan buat anak-anaknya. Dan inilah yang mengembalikan kita kepada orientasi iman kita yang sesungguhnya pada waktu kita merasakan kasih Bapa kembali dalam hidup kita. Nah, pertanyaan hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk itu pada situasi yang seperti apa? Situasi sedang apa, Pak Pendeta? Pada saat itu murid-muridnya sedang kecewa karena semalam-malaman Petrus dan teman-temannya yang memang nelayan yang unggul tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Oh, jadi mereka sedang dalam keadaan kecewa dan capek dan sebagainya. Kemudian Yesus hadir dan berkata, "Tebarkanlah jalamu sekali lagi di sebelah kanan." Dan puji Tuhan mereka masih menurut, mereka menebarkan. Alkitab mengatakan sekali tebar saja 153 ekor besar-besar mereka dapat. Dan Tuhan bertanya, adakah kamu memiliki lauk pauk? Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan berkat. Tuhan menyediakan dari yang mustahil jadi tidak mustahil, yang gagal jadi berhasil. Pada waktu mereka menangkap kasih Allah adalah kasih Bapa yang begitu baik, begitu murni, begitu indah bagi setiap kehidupan yang percaya. Akhirnya murid-muridnya di situ baru dalam tanda kutip ngeh gitu ya Pak Pendeta. Oh, ternyata ada Tuhan Yesus begitu. Betul. Tadinya mereka tidak mengetahui ada Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka ya. Betul. Mereka baru sadar, mereka bertahu bahwa Tuhan hadir, Tuhan hidup. Dan Tuhan membuktikan bahwa dia bukan hantu, dia bisa makan, minum sama-sama, dia dengan tubuh yang mulia. Ada yang mengira dia hantu ya Pak Pendeta? Betul. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir nih Pak Pendeta. Dan pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang sangat pribadi. Pertanyaan yang kelima itu terdiri dari 3 pertanyaan. Jadi kalau di total sebenarnya ada 7. Tapi yang kelima itu 3 pertanyaan yang sama. Ditujukan kepada Petrus. Yesus katakan, "Hei Simon, anak Yohanes, Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus katakan, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi kamu." Pertanyaan yang kedua sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus katakan, "Tuhan, engkau tahu aku mengasihi kamu." Sampai 3 kali Tuhan tanya hal yang sama. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menangis, dia katakan, "Tuhan, engkau tahu isi hatiku bahwa aku mengasihi kamu." Yesus katakan, "Kasihilah juga domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku." Pertanyaan yang terakhir ini menyentuh satu hal yang sangat mendasar tentang iman dan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, yaitu kasih. Kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan dan percaya kepada Tuhan karena kasih kita kepada Tuhan, bukan karena berkatnya, bukan karena motivasi yang lain. Dan tugasnya adalah juga mengasihi sesama. Nah, pertanyaan saya juga nih agak menggelitik sedikit ya Pak Pendeta. Kenapa sampai Tuhan Yesus 3 kali memberikan pertanyaan itu kepada Simon?
Ya. Karena manusia itu mungkin terdiri dari 3 hal juga, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Kadang-kadang kita bisa bilang saya mencintai kamu hanya dengan tubuhnya saja, sekedarnya tapi saja gitu. Perasaan hatinya belum. Berbeda. Yang kedua lebih dalam lagi, yang ketiga sampai baru menyentuh deh. rohnya. Oke, baik. Pak Pendeta, ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah? Silakan, Pak Pendeta. Baik, saudara-saudaraku, di dalam memperingati kenaikan dan kecurahan Roh Kudus, satu hal yang Tuhan janjikan sebelum Dia naik ke sorga, biarlah kita menunggu kepenuhan Roh Kudus. Kita percaya Roh Kuduslah yang bisa membawa kita keluar dari krisis kita, dari masalah khawatir dan takut kita. Penyertaan Tuhan tidak lagi penyertaan secara fisik yang kita lihat, tetapi penyertaan dari Roh Kudusnya. Karena Roh Kuduslah yang akan menerangkan kebenaran akan firman Tuhan dan membawa kita fokus, visi kita, motivasi kita tertuju kepada Tuhan, dan segala rencana dan kehendak Tuhan pun akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan engkau tidak lagi takut karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Kita berdoa, Pak Pendeta. Silakan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau saja, Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah kami boleh mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami dalam segala keadaan kami. Dan kiranya kasih karunia-Mu yang besar juga memberkati setiap kami yang mendengarkan acara pada hari ini, dan seluruhnya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, luar biasa sekali hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa bahas ini lagi Pak Pendeta ya. Amin. Ya, dan tentunya pemirsa sekalian, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, dan tentunya jangan khawatir karena penolong kita selalu ada bersama dengan kita. Saatnya kami berdua harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang